Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ditanya oleh sahabat, "Dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbanillah wa ahabbanin nas." Ajarkan kepada saya sebuah amalan, suatu amalan. Kalau saya kerjakan amalan tersebut, saya akan dicintai Allah dan akan dicintai oleh manusia. Enak gak? Pengen dicintai oleh Allah dan dicintai oleh manusia. Maka Nabi mengajarkan, izhad fid dunya yuhibbukallah, izhad fima fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, maka niscaya Allah akan cinta kepada engkau. Zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, niscaya manusia akan cinta kepada kita. Manusia siapapun akan cinta kepada kita selama kita enggak ngutik dunianya mereka, enggak ganggu dunianya mereka. Dan zuhudlah di dunia, maka niscaya Allah akan cinta kepada kita sekalian. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man ahabba akhiratahu adarra bidunyah, wa man ahabba dunyahu adarra bi akhiratihi." Barang siapa yang cinta kepada akhiratnya, maka dia akan membahayakan sisi dunianya. Mau enggak mau. Kalau udah cinta kepada akhirat, otomatis kecintaan dia kepada akhirat akan membuat dia lebih mengutamakan akhirat lebih daripada dunia. Dan barang siapa yang cinta kepada dunia, otomatis dia akan membahayakan akhiratnya dia. Mau nggak mau, disadari atau tidak disadari. Maka jadilah kita orang yang memprioritaskan akhirat lebih daripada dunia. Sebab orang yang memprioritaskan akhirat lebih daripada dunia itu adalah orang yang berakal. Makna zuhud, apa sih itu zuhud? Zuhud khuruju hubbid dunya anil qalb. Itu hati itu kecintaan kepada dunia keluar dari hati seseorang. Artinya itu dari hatinya itu bersih dari kecintaan kepada dunia, dari prioritas terhadap dunia, keinginan rakus serakah terhadap hal-hal duniawi itu luntur dari dalam hatinya. Luntur kecintaan, obsesi, tamak, serakah, rakus terhadap harta, terhadap tahta, terhadap penghormatan, terhadap hal-hal duniawi apapun dan siapapun, itu hilang daripada hati. Wal Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, beliau termasuk orang yang paling zuhud di dunia. Di hatinya enggak ada kecenderungan dan kecintaan kepada hal-hal duniawi. Sebab zuhud itu adalah perangai yang letaknya di dalam hati. Itu adalah hakikat daripada zuhud. Enggak setiap orang yang enggak punya duit dibilang zuhud. Enggak setiap orang yang enggak punya tahta kalau dia itu orang yang zuhud. Enggak juga. Berapa banyak orang makan sehari sekali, hidup melarat tapi cinta dunia, rakus sama dunia. Ini orang yang sial, cinta dunia, rakus sama dunia, dunianya juga enggak ada di tangan. Waliyadzubillahi min dzalik. Namun juga berapa banyak orang yang bergelimang dengan dunia, cuma dunia enggak ada di hatinya. Dunia di tangan, enggak ada di dalam hatinya. Dia infakkan fi salihis subli, di jalan yang diridai oleh Allah jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Saudara-saudara sekalian, Al-Imam Al-Haddad beliau bilang di dalam syair hikmah beliau, wazhad biqalbika fi ad-dar allati fatanat tawaifan fara'awha ghayat at-talabi tanafasuha wa'tawha gawalibahum ma'al qulub faya lillahi min ajabi fahiya allati sagharat qadran wa ma wazanat 'inda al-ilahi janahan fal harisu ghabi. Zuhudlah di dunia, ya, zuhudlah, ini bersihkan hati kita nih dari obsesi terhadap hal-hal duniawi, kecintaan terhadap hal-hal duniawi. Zuhud di dunia yang utama dengan hati kita. Biqalbika fid dari lati fatana tawaif. Sebab ini dunia udah menipu banyak orang, menipu banyak manusia, menipu banyak generasi. Bagaimana? Siapa orang yang tertipu dengan dunia? Orang yang terfitnah oleh dunia, orang yang tertipu oleh dunia, orang yang terjebak oleh dunia
adalah orang yang melihat dunia ghayatut talab. Menganggap dunia puncak harapan. Oh, ini adalah tujuan utama. Ini adalah yang paling penting. Hingga demi dunia tersebut dia rela ketinggalan, bukan ketinggalan sholat, ketinggalan jamaah. Sholat jamaah. Bukan cuma sekedar ketinggalan sholat jamaah, ketinggalan takbiratul ihram bersama imam. Demi dunia ketinggalan sholat jamaah. Demi dunia ketinggalan sholat tahajud. Demi dunia ketinggalan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang lebih parah dari itu, demi dunia ninggalin sholat 5 waktu. Demi dunia nunda-nunda sholat sampai keluar waktunya tanpa uzur. Demi dunia bukan lagi ketinggalan akhlakul karimah ataupun zikir atau salawat. Demi dunia dia ngomong yang haram, berbuat yang haram, bersikap yang haram, berbohong, berdusta, menipu, ghibah, namimah, waliyadzubillah min dzalik. Nah, itu dunia disebutkan ad-dunya dar liman la daralah wa mal liman la malalah walaha yajma'u man la aqlalah. Dunia itu adalah rumah buat orang yang kagak punya rumah di akhirat, harta buat orang yang di akhirat enggak punya harta, yang ngumpulin dunia, yang terobsesi dengan dunia, yang menganggap dunia segala-galanya, orang yang di mata Allah enggak punya akal. Tafakkar fi fanaha wa fi kathrat anaha wa fi qillat ghinaha fatuba thumma tuba liman minha tahadzar wa tallaqaha wa fi ta'ati rahman syammar. Itu beruntung orang yang menceraikan daripada dunia tersebut dan dia giat semangat di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia kita diajarkan untuk hidup zuhud di dunia ini. Di antara orang yang paling zuhud di dunia adalah Sayyidina Isa ibn Maryam. Sayyidina Isa ibn Maryam ala nabina wa alaihi afdhalus salam wa azka taslim. Itu beliau dalam perjalanan beliau, ketika di tengah perjalanan turun hujan lebat, ngelihat ada goa, dia masuk ke goa, enggak taunya ada singa, ada binatang buas. Keluar dari goa tersebut, cari tempat lain, ikhtiar, cari tempat lain. Lihat ada kemah, mau masuk ke kemah, enggak taunya di kemah tuh enggak ada siapa-siapa, cuma ada seorang perempuan di situ. Dia enggak berani, enggak juga sama. Kenapa? Enggak mau khalwat sama perempuan, jadi fitnah. Keluar. Ini bilang sama orang yang entah dengan dalil apa mau khalwat berduaan sama perempuan yang bukan muhrimnya. Apalagi atas nama agama, penipu itu. Tidak betul. Dilarang. Rasul mengatakan di dalam hadis, la yakhluwanna rajulun bimra'atin wa in kanat Maryam binti Imran. Janganlah seorang laki-laki berduaan, berkhalwat dengan wanita yang bukan muhrimnya, walaupun wanita yang bukan muhrimnya Maryam binti Imran, wanita suci. Satu-satunya wanita yang namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan ada surat namanya surat Maryam. Begitu, wanita suci, yang mana enggak bakal ada prasangka buruk terhadap beliau. Tetapi jangan berduaan dengan wanita yang bukan muhrim, berkhalwat dengan dia, walaupun wanita itu adalah Maryam binti Imran. Kalau ada orang ngaku hati saya suci, tapi dia melakukan yang haram, hadza suci menurut ukuran iblis. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara sekalian, sehingga Sayyidina Isa ibn Maryam, dia mau masuk ke goa, ada singa, cari tempat lain, masuk ke mana namanya, ke tenda, ada perempuan yang bukan muhrim. Akhirnya dia tetap berada di tanah lapang, kehujanan, sambil berdoa, ya Rabb taj'al li kulli syai'in ma'wa wa lam taj'al li ma'wa. Ya Allah, engkau jadikan untuk setiap makhlukmu tempat berlindung. Untuk manusia, bahkan sampai hewan punya tempat ngadem, tempat berteduh, tempat berlindung. Sedangkan aku enggak punya tempat berlindung di tanah lapang ini. Begitu hingga Allah Ta'ala menyatakan, ya Isa, aku akan masukkan engkau ke dalam surgaku, aku akan nikahkan engkau, aku laksanakan pesta pernikahanmu di surga sekian ribu tahun. Dengan anugerah Allah Ta'ala yang demikian luas yang dijanjikan kepada Nabi Isa ala nabiyina wa alihi afdhalus salam wa azka taslim. Bahkan Nabi Isa itu beliau dikenal Nabi yang paling zuhud. Waktu itu pernah ada satu orang datang kepada Nabi Isa, mau jadi muridnya Nabi Isa, mau ngikut Nabi Isa. Ya akhir, boleh jadi murid, ngikut dengan Nabi Isa, mendampingi Nabi Isa kemana-mana. Dititipkan bekal. Ya, ketika dititipkan bekal, itu bekal itu ada roti beberapa potong, udah dihitung 3 potong. Begitu, jangan dimakan pokoknya, nanti kita makan bareng.
Alhasil begitu sampai ke tempat tujuan mau makan, itu roti, mana rotinya? Cuma ada 2 potong. Lah, yang satu lagi kemana? Nggak tahu, dia bilang. Kamu makan? Enggak, saya tidak makan. Oh ya udah. Baik. Akhirnya mereka lanjut perjalanan. Ngelihat ada sungai di hadapan mereka. Nabi Isa doa kepada Allah, jalan di atas sungai bersama muridnya. Udah selesai sampai di ujung, kamu lihat mukjizat ini? Naam, saya lihat. Wahai Nabi Allah, mukjizat ini. Nah sekarang saya mau tanya, yang makan roti siapa tadi? Dia bilang, bukan saya yang makan. Oh, bukan kamu yang makan, ya sudah. Sampai akhirnya mereka tiba di sebuah gundukan tanah. Ketika tiba di gundukan tanah itu Nabi Isa membagi gundukan pasir itu menjadi 3 gundukan. Kemudian doa, ini 3 gundukan ini doa berubah jadi emas. Bilang 1 buat kamu, dia bilang sama muridnya. 1 lagi buat saya. Terus muridnya nanya, yang 1 lagi buat siapa ya Nabi Allah? Bilang 1 lagi buat yang makan roti kita. Akhirnya tuh orang senyum ngaku, Nabi Allah, saya ngaku saya yang makan rotinya. Bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Ini ambil buat kamu, bagian kamu dan bagian si pemakan roti, dan bagian saya juga ambil buat kamu. Cuma 1, jangan dampingin saya lagi, jangan nemenin saya lagi. Baik, sudah. Dia terima, dia lebih mengutamakan dunianya. Lihat, dari kemaksiatan yang 1, tamak kepada dunia, ditambah lagi merembet jadi berbohong kepada Nabi. Kemudian bertambah lagi, dia rela berpisah dari barisannya para nabi-nabi demi itu harta yang 3 gundukan. Dia tinggalkan itu semuanya begitu demi harta, demi dunia. Lantas sudah gitu Nabi Isa jalan. Wah, ini orang udah dikumpulin, dia girang, saya punya emas 3 gundukan. Tapi dia mau bawa, nggak bisa dibawa, terlalu berat. Bingung gimana? Akhirnya datang 2 orang penyamuk. Ya namanya orang kalau udah ngelihat emas, walaupun tadinya orang baik, ngelihat emas jadi gelap mata juga. Mereka ribut, bilang sudah jangan ribut, ini ada 3, kita bagi 3 aja. Oke baik, masing-masing bisa ada mikul, sepertiga. Udah gitu mereka udah mau sampai ke kampung, ke sebuah kota. Nih kalau kita bawa nih emas ke kota, akhirnya bakal diributin. Ntar ada yang mau majakin, ntar ada yang mau ngambil, ada yang mau ngerampas. Habis bagaimana? Ya kita pikirkan nanti bagaimana. Sekarang kita duduk dulu di sini, kita taruh emas kita di sini, kita pikir sambil kita cari makan, beli makanan di kota. Siapa yang beli makanan? Ya udah 1 orang beli makanan, 2 orang jaga emas. 1 orang pergi beli makanan, yang 2 orang jaga emas. Udah berteman nih. Lihat, dari tadinya bergaul dengan Nabi, gara-gara cinta sama dunia, bergaul sama maling. Lihat, begitu. Orang kalau dicinta dunia, membuat dia terpuruk sejauh-jauhnya, merosot sejauh-jauhnya. Waliyadzubillah min dzalik. Tadinya bergaul sama Nabi, jadi bergaul sama garong, sama maling. 1 orang pergi beli makanan, itu yang 2 orang di situ jaga emas. Bilang, nih emas daripada kita bagi bertiga, ahsan, lebih baik kita bagi berdua, lebih banyak. Nah terus teman kita bagaimana? Gini aja, kan dia 1 orang, kita kerebutin, dia datang kita bunuh. Emas buat kita berdua. Oh ide bagus, setuju udah. Mereka udah siapkan, ntar kalau dia datang bawain makanan kita bunuh. Nah ini orang yang 1 jalan, dia berpikir, emas bertiga dikit, tapi daripada bertiga mendingan buat saya sendiri. Bagaimana caranya? Makanan saya racunin. Udah disiapin, ke makanan diracunin, datang ke sana, begitu nyampe dibunuh dia. Terus yang 2 orang yang si pembunuh itu, mereka makan tuh makanan, mati semuanya. Tinggal Nabi Isa udah selesai hajatnya, balik ngelewatin tuh jalanan lagi, ngelihat nih 3 orang, ada 3 mayat dengan 3 gundukan emas. Nah ini adalah kisah terakhir daripada mereka nih para pecinta dunia. Habis sampai di situ. Tuh dunia kayak begitu. Oh kita mau tunggu korban yang keberapa juta? Mau jadi korban yang keberapa juta? Orang yang cerdas yang ngambil pelajaran dari orang lain. Tapi orang bodoh jadi pelajaran buat orang lain. Ambil pelajaran dari orang. Kalau kita nggak pandai mengambil pelajaran dari orang, kita yang bakal jadi pelajaran buat orang lain.
Kan Sayyidina Al-Hasan bin Abdullah bin Ali Al-Haddad, itu beliau sampai tinggal di rumahnya itu, kalau rumahnya udah kamar yang dia tinggal rubuh, ya rusak sampai rubuh, baru dia pindah ke kamar yang sebelahnya lagi. Sampai itu kamar rubuh nggak dibenerin, dia pindah ke kamar yang sebelah lagi. Masya Allah, sampai tinggalnya di gang daripada rumahnya itu tuh, di lorong rumahnya itu, dia tinggal di situ. Radhiyallahu anhu arda, orang yang paling zuhud di dunia. Tapi tahu, dia paling pelit sama waktu. Kalau ada orang datang mau ketemu beliau, dia bilang, yang mau ketemu saya, keluarin duit sini, bayar. Loh, katanya zuhud. Bilang, iya saya zuhud di dunia, tapi orang yang mau ketemu saya harus keluarin duit. Kenapa Habib seperti itu? Kan ulama orang yang paling zuhud. Betul. Sebab orang yang mau ketemu saya, dia mau mengambil milik saya yang paling berharga. Apa? Waktu saya. Maka kalau dia mau ngambil milik saya yang paling berharga, mau gak dia menyerahkan milik dia yang paling berharga, yaitu hartanya dia. Buat saya yang paling berharga adalah waktu saya, tapi buat kebanyakan manusia yang paling berharga adalah hartanya mereka. Berikan yang paling berharga yang mereka punya untuk saya infakkan. Hubbul infak di jalannya Allah Jalla Jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Tuh mukmin sama duitnya royal, berbagi, memberi, sama waktunya pelit. Nah, kita kebalikan, sama waktu royal, tapi giliran sama duit pelit, sepelit-pelitnya, waliyadzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bersihkan hati kita dari hubbud dunia, dijadikan kita orang yang zuhud. Di zaman sekarang ini jarang orang yang zuhud, jarang sekali orang yang zuhud, susah ketemu orang yang zuhud. Satu hal, Al-Imam Al-Haddad ngajarkan kita sebuah doa. Nah, ini kalau mau rekam nih doa nih habis ini. Doa agar dikeluarkan dari hati kita rakus, serakah, tamak, obsesi, dan cinta kepada dunia. Al-Imam Al-Haddad mengajarkan doa kepada kita. Wakana para masyayikhuna, guru-guru kita mengajarkan kita untuk membaca doa ini, terutama dalam salawatul khamas, setelah salat 5 waktu dan di tiap saat tiap waktu. Apa doanya? Ini doanya. Doa Imam Al-Haddad sahib ratib. Allahumma akhrij min qalbi kulla qadrin li dunya wa kulla mahallin lil khalqi yamilu bi ila ma'siyatik aw yashghuluni an ta'atik aw yahulu baini wa baina at-tahaqquqi bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Ya Allah, keluarkan dari hati saya nih kullu qadri dunia, segala kecenderungan, kecintaan, ta'zim terhadap dunia nih, keluarin dari hati saya. Dan keluarkan dari hati saya semua tempat, ruang untuk makhluk, untuk selain Allah. Bersihkan dari hati saya ruang untuk selain Allah. Begitu. Yang membuat saya terjerumus ke dalam maksiat atau menghijab saya untuk mencapai ma'rifah, pengenalan yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencapai daripada kecintaan yang murni kepada Allah taala. Mudah-mudahan Allah taala muliakan kita dengan sifat yang mulia tersebut. Allahumma akhrij min qulubina kulla qadar li dunya wa kulla mahallil khalq yamilu bina ila ma'siyatik wa yashghuluna an ta'atik wa yahulu bainana baina tahaqquq bi ma'rifatikal khassah wa mahabbatikal khalisah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin.